Coba tengok kanan kirinya, katakan, ayo bertumbuh dalam Kristus. Wow, luar biasa. Ini tanda-tanda kalau orang yang percaya Yesus, tadi dikatakan di lagu, Yesus cinta saya. Wah itu, kalau lihat situasinya benar-benar saudara ini dicintai Tuhan dan mencintai sesama. Amin. Bapak Ibu, kalau secara fisik ya, kita ini memperhatikan pertumbuhan fisik kita, baik itu Bapak Ibu yang punya pekerjaan, pasti kan, oh iya ya 2021 kemarin pertumbuhan bisnis saya seperti apa. Enggak pernah ada terus manusia yang mempunyai bisnis mengatakan, ya udah enggak apa-apa, pertumbuhannya minus pun enggak masalah. Kita selalu memikirkan masalah pertumbuhan dan pertumbuhan. Pertumbuhan anak-anak, pertumbuhan cucu, pertumbuhan fisik kita sendiri, dengan bertambahnya usia, apa yang mau kita raih di pertumbuhan kesehatan kita. Tetapi Bapak Ibu, kita harus sadar bahwa pertumbuhan itu tidak hanya tentang jasmani, tetapi tentang kerohanian juga. Hari ini kita akan belajar mengenai healthy growth, pertumbuhan yang sehat. Mari kita sama-sama membaca dalam Ibrani pasal yang kelima, ayat 12 sampai yang ke-14. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. 13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Firman Tuhan di sini jelas memberikan sebuah standar target pertumbuhan yang sehat, yaitu menjadi, nggak ada yang jawab, menjadi pengajar. Coba itu lihat Bapak Ibu ya, ayat yang ke-12, Ibrani 5 ayat yang ke-12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Jadi penulis Ibrani ini menjelaskan bukan kepada orang Kristen pemula, tetapi ini benar-benar orang Kristen yang sudah menerima Yesus, sudah terlibat pelayanan, sudah mengetahui kebenaran, tapi ternyata penulis Ibrani mengatakan, kamu ya seharusnya sudah menjadi pengajar, tetapi kamu kok masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Standar yang diberikan Yesus itu, ini bukan standar baru. Yesus sudah memberikan standar pertumbuhan yang sehat melalui amanat agung. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau kita bisa menjadikan semua bangsa muridku, berarti kita adalah seorang pengajar. Jelas pertumbuhan rohani kita yang sehat adalah ketika kita menjadi seorang pengajar. Itu sudah tujuannya Yesus. Sudah targetnya adalah ke sana. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Untuk mencapai pertumbuhan yang sehat itu, kita perlu yang namanya makanan yang keras, bukan susu terus. Makanan yang keras itu apa Bapak Ibu? Tadi ya Ibrani 5 ayat yang ke-12, makanan keras itu dalam bahasa aslinya trophy atau nourishment. Makanan atau zat, ya ini perhatikan baik-baik Bapak Ibu ya. Zat yang diperlukan untuk pertumbuhan, kesehatan dan kondisi yang baik. Firman Tuhan kalau mengatakan makanan, jangan disalahartikan dengan semua boleh kita makan. Ya. Makanan zat yang diperlukan, bukan diinginkan. Makanan yang diperlukan tubuh untuk
pertumbuhan, kesehatan, dan dengan kondisi yang baik. Jadi kalau kita ini mau pertumbuhan rohani kita sehat, pertumbuhan jasmani kita sehat, kita perlu namanya nutrisi. Tidak bisa kita harus awur-awuran, wah dalam nama Yesus makanan dikuduskan. Lah makannya lemak-lemak dimakan, jeroan dimakan, kulit dimakan. Terus Tuhan suruh jama, loh bisa. Tetapi apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Jelas dalam dikatakan di situ, nourishment, ya, makanan keras itu adalah makanan atau zat lain yang diperlukan untuk pertumbuhan, kesehatan, dan kondisi yang baik. Terkadang kita itu salah kaprah Bapak Ibu. Saya pernah ditanyain teman, loh enak ya kalau jadi orang Kristen mempunyai Yesus, kalau doa dalam nama Yesus semua penyakit disembuhkan. Tetapi makanya boleh sembarang. Saya pernah ditanya seperti itu. Loh, boleh memang, tetapi apakah makanan itu sesuai yang diperlukan? Bukan yang diinginkan, beda ya Bapak Ibu ya. Gula itu manis, pasti setiap orang mau ya, kepingin gula. Tetapi apakah gula diperlukan untuk tubuh? Tidak. Tapi berapa banyak dari kita yang kalau minum es teh, maunya pakai es teh manis. Kalau kita beli makanan-makanan, senangnya yang makanan manis. Bagaimana dengan pertumbuhan kekristenan kita? Apakah kita menjadi seorang Kristen yang seperti tomat, hari ini tobat, besok, mantap ya. Beda dengan anak-anak Bapak Ibu. Kalau anak-anak itu ya, kita ngajarnya itu perlu lucu-lucu, ya kan? Perlu gerak-gerak. Bapak Ibu sekali-sekali ikut deh ibadah anak ya. Nanti diajari lonjak-lonjak sini, kita main kereta api, kereta-apian. Tetapi kalau kita orang yang sudah dewasa, apalagi dewasa rohani, jangan terus maunya itu firman Tuhan yang tentang berkat, tentang kesehatan yang disempurnakan Tuhan, terus tentang kesuksesan. Bukan itu. Kalau anak kecil kita harus memberitahu, harus ini, harus itu. Kamu tidak boleh itu ya. Kalau letakkan gelas harus agak tengah. Benar ya Bapak Ibu? Bagaimana dengan kita sebagai orang yang sudah dewasa? Apakah kita masih senangnya itu diberitahu, halo, doa pagi yuk, halo, baca firman yuk, 3 fatsal sehari, 5 fatsal sehari, ayo bikin laporan. Nah kalau Bapak Ibu masih pada tahap seperti itu sebuah indikasi kalau belum dewasa. Pertumbuhannya belum sehat. Nah, apa makanan kerasnya agar kita mengalami pertumbuhan yang sehat? Saya namakan itu 3S. Bukan es puter, es campur, es kopior ya Bapak Ibu. Itu manis semua ya. S yang pertama adalah sense of belonging. Kita mempunyai kepedulian, rasa memiliki. Konteks rasa memiliki ini bukan berarti ingin menguasai tempat kerja kita, namun rasa memiliki yang dimaksud itu adalah rasa ikut serta, berkontribusi dan bertanggung jawab. Tentang apa nih Bapak Ibu? Yang pertama, mengenal diri sendiri dan orang lain. Memiliki kepekaan dan kebijaksanaan rohani mengenai apa yang baik dan apa yang jahat dalam kehidupan ini. Mengerti kelemahan diri sendiri dan orang lain. Kita baca ya, Ibrani 4 ayat 14-15. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Pasal yang kelima, ayat pertama sampai ketiga. Sebab setiap imam besar ya, yang dipilih dari antara manusia, ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat apa? Mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya
untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Seberapa sering Bapak Ibu kita sebagai pelayan Tuhan, kita mengenalnya kelemahannya orang lain. Wah, jangan sama si A. Si A itu kalau di belakang sukanya gosip. Padahal kita sendiri gosip. Kita kan baru saja gosip tuh. Baru saja menceritakan kejelekannya orang. Kita harus tahu kelemahan diri kita itu seperti apa. Dan mengenal orang lain. Kalau kita rajin doa, rajin baca firman, tetapi tidak mengenal kelemahan diri, kita anggap diri kita itu kuat terus, nah ini tidak sesuai. Kita tidak punya rasa memiliki. Imam besar itu dikatakan tadi, dia bukan hanya merasakan kelemahannya sendiri karena masih manusia yang berbuat dosa, tetapi dia juga bisa merasakan kelemahan-kelemahan orang lain. Tugasnya dia adalah membawa korban penebusan dosa bukan hanya bagi dirinya tetapi bagi orang lain. Saya senang sekali ketika kita diajak sama-sama mendoakan bangsa dan negara. Itu sebuah tanda bahwa kita ini peduli. Kita ini peduli bukan hanya diri kita, tetapi pada bangsa di mana kita hidup di situ. Bagaimana kita juga ditempatkan kekristenan kita di tengah keluarga kita. Bagaimana kita ditempatkan kekristenan kita di antara pekerjaan-pekerjaan kita. Apakah kita dengan tetangga baik? Jangan-jangan setiap pulang gereja gontok-gontokan sama tetangga. Enggak ada yang pernah tahu. Saya sendiri termasuk orang yang agak jengkel gitu Bapak Ibu ya. Kalau kantor atau toko saya itu diparkirin orang lain, enggak belanja di situ. Rumah kadang juga begitu. Tetangga punya acara parkirnya di depan rumah kita. Jengkel enggak? Kalau sekali dua kali enggak apa-apa Bapak Ibu ya. Masih ya oke lah. Tapi kalau berulang kali kita rasanya itu kamu enggak tahu siapa saya ya? Loh, kalau enggak tahu siapa saya, yuk kenalan dulu. Gitu ya. Saya Bani gitu ya. Tapi seringkali apa? Emosi kita ini yang dibawa terus. Loh, kita ini orang Kristen. Kok jangankan seperti itu? Kehidupan bergereja kita, apa yang bisa kita berikan dalam sense of belonging? Toilet, tisu, konsumsi, kita rebutan enggak? Nanti kalau enggak dapat konsumsi kita marah. Loh, ini terjadi, bukan di tempat ini, di tempat lain. Saya kalau masuk ke kamar mandi, yang saya lihat pertama adalah kloset. Ada percikan-percikan air suci enggak di situ. Ini orang sebelumnya tidak memiliki rasa memiliki tadi, tidak mempunyai rasa memiliki. Coba cek di kamar mandinya gereja seperti apa. Saya sering mengamati Bapak Ibu, perilaku-perilaku seperti itu. Dan perilaku-perilaku seperti itu bukan hanya terbatas pada orang yang tidak percaya Yesus. Orang yang percaya Yesus pun kadang perilakunya tidak jauh beda dengan mereka. Sudah pakai tisu, buangnya di mana? Di lantai. Dipikirnya lantai ini sungai besar gitu loh, sekintir gitu. Oh, ada tempat sampah, nggak mau dibuang. Hal-hal simple ya. Sense of belonging ini hal-hal simple. Tetapi sering kali membuat celah untuk orang itu apa? Mencacat kita. Enak kita ya, sebagai Kristen terus mau seenaknya sendiri. Ya buang sini, buang sana, nuduh sini, nuduh sana. Tapi lihat firman Tuhan, imam besar itu mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Bukan hanya untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Sense of belonging berbicara mengenai menguatkan satu sama lain. Ibrani 3 ayat yang ke-13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Nasihatilah, ini artinya menguatkan. Nasihati itu bukan untuk menjatuhkan loh Bapak Ibu. Kadang kita ini salah kaprah juga ya. Tolong dinasihati. Loh jangan. Kenapa? Loh nanti kalau dia tersinggung gimana? Karena apa? Karena pikiran manusia kita ini sudah ngomong apa? Dinasihati itu berarti kamu dijatuhkan. Loh enggak. Dinasihati itu tujuannya untuk dikuatkan. Dan kita yang dinasihati, jangan tersinggung dulu. Terus mengatakan, oh koyok-koyok dek sing sempurna. Dek, jangan seperti itu. Dinasihati, ya kenapa tidak?
Kalau itu memang kebaikan untuk kebaikan kita, kenapa tidak? Itu tugas kita. Sense of belonging itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kita mendoakan mereka yang sedang susah, yang sedang sedih, kita doakan, kita kuatkan. Bukan malah dicaci maki, kamu pasti ada dosanya, kamu pasti ada sakit hatinya. Berapa banyak yang kita bisa berbuat seperti itu. Termasuk almarhum mama saya itu ketika sakit, sekarat, pelayan Tuhan yang datang ngomongnya 90% begitu semua. Menyakitkan. Apakah itu kekristenan yang diinginkan Tuhan? Setiap kali datang ngomongnya, kamu pasti ada kepahitan, kamu pasti ada dosa. Ayo. Loh. Terus keluarganya diberitahu juga. Kamu ya, anaknya, ini mamamu pasti ada kepahitan, mamamu pasti ada sakit hati. Loh, kok malah kita yang dicecar terus ya? Loh, tugasnya itu ini loh, menguatkan, nasihatilah itu menguatkan seorang akan yang lain setiap hari. Di doanya ya dikuatkan, ya Tuhan pasti berikan jalan terbaik, Tuhan pasti berikan jalan keluar. Kuat terus ya, berdoa terus, jangan menyalahkan, menguatkan satu sama lain. Healthy growth, poin yang kedua adalah sense of loyalty, ada kesetiaan. Ya, loyalty itu kesetiaan pada sesuatu yang mengikat seseorang dengan janji atau kewajiban. Loyalty itu menyiratkan kesetiaan yang teguh dalam menghadapi godaan apapun untuk meninggalkan atau mengkhianati. Ibrani pasal yang ke-5 ayat 4 sampai yang ke-5. Ibrani 5 ayat 4 sampai yang ke-5. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Ayat yang ke-5, demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Sense of loyalty mengajarkan kita bahwa kehormatan itu untuk Kristus. Bapak Ibu kalau lihat di Ibrani 5 ayat yang ke-4a dan yang ke-5a, dikatakan 4a-nya ya, dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri. Yang 5a, demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar. Kehormatan itu untuk Kristus. Kalau kita di sini boleh dipercayakan menjadi seorang pelayan Tuhan, terlibat dalam sebuah misi, terlibat dalam praise and worship, terlibat dalam musik, terlibat dalam youth, Pro X, Minggu Ceria, itu bukan untuk kehormatan kita loh. Ini sebuah koreksi bagi kita masing-masing ya Bapak Ibu. Terkadang kita tuh sering begitu, pelayanan itu untuk apa? Kehormatan kita. Kita sebagai pendoa maunya dipandang sesuatu yang wow luar biasa. Kita sebagai seorang worship leader maunya dipandang, wah ini targetku, target pertumbuhan rohaniku harus sampai ke jenjang yang di depan itu yang mimbar. Enggak, Tuhan gak pernah mengatakan demikian. Kehormatan itu untuk Kristus. Sebagai seorang volunteer, apakah kita menghormati jemaat atau jemaat yang menghormati kita? Kita itu kadang kalah loh dengan servis-servisnya Indomaret. Halo, selamat datang di Indomaret, selamat berbelanja. Kita kalah loh sama yang namanya diskotik, tempat-tempat klub malam. Itu kalau koko-koko masuk klub malam, disambutnya luar biasa. Oh Koko, apa kabar Koko, sehat ya? Aku ketahuan. Coba kalau kita ada anak-anak muda yang datang, ada enggak yang nyapa gitu? Aduh Koko, cakep amat hari ini. Pasti banyak yang ke gereja ya. Ini fakta loh Bapak Ibu ya. Fakta loh. Sense of loyalty mengajarkan kehidupan kita untuk Kristus. Ibrani 5 ayat yang ke-4b dan 5b. Tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun, itu 4b ya. Yang 5b, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini.
Jadi bukan kita yang memilih diri kita untuk diselamatkan, bukan kita yang memilihkan diri kita itu untuk pelayanan, tetapi Tuhan itu yang mengizinkan kita, Tuhan itu yang mencari kita, Tuhan itu yang mau menyelamatkan manusia untuk mengentaskan dari dosa dan maut. Jadi nggak bisa kalau kita mengatakan, loh ini keberhasilanku dalam pelayanan sehingga aku sampai pada taraf ini. Nggak bisa. Ketika kita berbicara seperti itu, hati-hati, sebentar lagi jatuh. Kesombongan terjadi. Jangan sampai Bapak Ibu kita ini menjadi orang-orang yang egois ya, yang memikirkan kehormatan sendiri, mengunggulkan diri sendiri. Point sense of loyalty ini mengajarkan kita bahwa kehormatan dan kehidupan itu untuk Kristus. Bapak Ibu kalau melihat gambar anjing tadi Bapak Ibu, itu ada pepatah yang bagi saya itu menyakitkan, karena dikatakan, there's nothing on earth that is more loyal than a dog. Enggak ada satupun di dunia ini yang lebih setia daripada anjing. Dan orang dunia tahu loh kalau bahwa anjing itu setia banget. Hachiko, sering kita mendengar tentang kisah Hachiko kan. Setia menunggu kembalinya si pemilik yang sudah almarhum selama lebih dari 9 tahun sampai Hachiko ini mati. Hachiko ini akan kembali ke stasiun Shibuya setiap hari untuk menunggu kepulangan tuannya. Apakah hanya Hachiko saja? Ini adalah Thor. Ini anjingnya Bapak Ibu ya, bukan orangnya ya. Thor ini anjingnya. Thor ini pada bulan Juli 2010, seekor anjing pitbull membangunkan anggota keluarga di sebuah rumah saat kebakaran melanda. Luar biasa ya. Anjing tersebut bergegas melompat ke dalam rumah dan menggonggong ke arah masing-masing anggota keluarga. Tak hanya itu, Thor juga berupaya meraih bayi Shelby yang berumur 3 bulan dan menyeretnya ke pintu depan. Luar biasa ya. Apakah kita bisa menjadi orang Kristen seperti Thor? Kasarannya begitu Bapak Ibu. Kita kalau tahu saudara kita salah, mau diselamatin atau malah kita hancurin? Pertanyaan terbesar untuk kita. Poin yang terakhir dari healthy growth adalah sense of sacrifice. Taat dalam penderitaan. Ibrani 5 ayat yang ke-8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita sedang berada dalam kondisi yang fine, semuanya bisnis berjalan lancar, keluarga baik, anak sehat, anak pendidikannya tinggi-tinggi. Wah itu mudah sekali untuk kita bersyukur. Tapi kalau kita sudah dalam kondisi menderita, bisnis menurun, sakit sudah mulai nyut-nyutan, duduk sudah mulai tidak enak, makan sudah mulai tidak enak, apakah kita tetap bisa taat? Abraham diuji ketaatannya dalam penderitaan. Sudah lama menunggu kelahiran sang anak. Tuhan memerintahkan kepada Abraham apa? Korbankan anakmu. Wow, sakit Bapak Ibu. Ditunggu-tunggu anak ditunggu-tunggu untuk lahir, ditunggu punya anak itu penderitaan juga loh. Belum lagi ditanyain oleh orang tuanya toh, kamu kapan hamil? Belum lagi ditanyain temennya, kamu kok enggak punya anak? Belum lagi pandangan-pandangan jelek. Wah, jangan-jangan kamu mandul. Nanti kalau kamu mandul, suamimu akan nyeleweng. Penderitaan loh Bapak Ibu. Abraham ini taat. Bahkan ketika Ishak diminta, diberikan. Dan Tuhan lihat, Tuhan langsung menghentikan, menyediakan gantinya. Demikian juga Yesus taat sampai mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita manusia. Kita harus menjalankan ini. Sense of belonging. Rasa memiliki, ada rasa setia, loyalty, dan setia dalam penderitaan. Ayat yang terakhir, Efesus 4 ayat 14 sampai 15. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, bertumbuh di dalam segala ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Seberapa banyak Bapak Ibu kita siap
mengalami pertumbuhan yang sehat dalam kerohanian kita. Ayo saya ajak kita untuk 3S, tetapkan. Bukan hanya di gereja, bukan hanya ketika kita pelayanan, tetapi di lingkungan kita.